Balik lagi di acara Tanya Bintang Tamu. Gitu Oke, ada bumpernya gak? Ada. Lu ada bumpernya? Ada bumpernya gua. Lu ada bumpernya gak? Gua belum punya YouTube. Hah? Terus video yang lu sering bikin di apa tuh mana? Di Instagram. Oh, di Instagram. Gokil Abang Dani Belerku. Kali ini spesial sekali gue kedatangan Marcel Widianto. Makasih. Waduh biasa aja ya. Gokil. Gue lihat sekarang lu di mana-mana sih soalnya. Amin bang. Kadang di Pejaten, di Depok gue. Bagus. Lu udah lama banget gak stand up ya? Udah lama gue kangen banget Sel gue. Berapa lama gitu ya? 5 bulan ya? Iya jalan 5 bulan. Open mic nggak? Bogor belum ada open mic. Bogor belum boleh kan, Jabodetabek belum boleh. Oh. Apalagi Bogor masih zona merah. Gokil. Kembali lagi di Suci 7. Hey. Oh bukan ya? Nenek sikat Re. Keluar gara-gara nggak bawain tema. Nggak nurut. Ya kita jadi lagi di Totlah, di warung Totlah. Warung Totlah ini adalah warung tongkrongan anak-anak Jakbar lah. Benar. Ya di Kemanggisan. Warung Bang Ucup. Warung Bang Ucup, ada stand up penuh Jakbar. Kali ini gue spesial sekali kedatangan Marcel Widianto. Ada Q-Card, Dani Leber, ada Q-Card. Kalau viewersnya dikit, setidaknya niat. Ya kan? Diginin dong. Biar kayak ada gini, digini-gini nih. Sadis. Gila. Kalau lihat. Keren. Lu udah tahu belum Sel? Tanya bintang tamu. Nggak tahu bang. Nggak tahu ya? Iya sih, lu kebanyakan syuting jadi jarang nonton YouTube lu ya. Bukan gitu, kan gua baru tahu juga ini. Ini baru berapa episode? Baru gua. Baru kan? Enggak, udah 11. Udah 11 episode. Banyak. Banyak. Jadi Tanya Bintang Tamu gua punya kayak semacam acara lah di YouTube. Iya. Tanya Bintang Tamu. Jadi yang berbeda dari talk show yang lain, gua akan ngasih 5 pertanyaan ke lu. Lu boleh jawab cepat, boleh jawab mikir dulu. Yang penting pertanyaan gue terjawab. Benar. Dan lu berhak bilang ke gue kalau misalkan pertanyaannya keberatan. Jangan nanya itu deh. Gitu. Iya. Aman Sel ya? Aman. Marcel Widianto. Marcel Widianto, pertanyaan pertama. Siapa Bang Dani Belerku? Pilih jadi kaya tapi nggak punya materi stand up atau tetap miskin tapi punya banyak materi stand up. Ini materi stand up nggak sama sekali kayak. Kalau lu udah kaya kan berarti persona lu sebagai orang miskin dan materi. Kan bisa ada persona beda. Tapi tidak sekuat miskin lu. Yang selama ini lu bangun dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau misalkan gua ini kuat juga gimana? Tapi nggak gitu ya pertanyaannya nggak kesana ya? Nggak gitu. Gua tetap miskin, tapi banyak materi stand up. Masa sih? Iya. Kenapa? Karena dengan gue masih tetap miskin, dengan banyak materi stand up, gue akan bisa ngulang apa yang udah gue dapetin sekarang lagi. Tapi kan secara ekonomi lu tidak meningkat kalau lu tetap di persona miskin. Gue yang penting bahagia bang. Itu sih, karena kalau kaya nggak bahagia kayak. Tapi gue perhatiin lu di mana-mana ya. Kan secara perekonomian lu sedikit meningkat nih dari sebelumnya. Amin. Ya kan? Tapi kenapa lu tetap bawa persona miskin sih? Karena gue belum sekaya itu gitu maksudnya itu kan. Belum keluar dari zona miskinnya itu. Nah, enggak maksud gue gini. Apa lu masih ngerasa feel-nya sama kayak lu miskin dulu? Kalau gue sih udah hilang nih madrasahnya karena gue udah enggak di madrasah lagi. Masih. Lu masih? Masih karena gue masih nongkrong sama teman-teman gue. Masih ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang emang sejalan bareng gue, jadi ayo kita naik bareng-bareng gitu. Gue nggak mau yang tiba-tiba gue ya meskipun udah banyak pekerjaan yang gue udah dapetin tapi sama teman-teman gue tetap sudut pandangnya tetap sama bang. Gue nggak mau beda gitu. Kayak gue ngerti. Tapi kalau sejauh ini lu dibilang miskin tuh lu bangga apa sedih sih Sel? Kayak misalkan Marcel miskin sekarang atau dulu? Sekarang bangga. Kenapa? Karena dengan miskinnya gua, dengan ekonomi yang gua dapetin dari lahir, kan kita kan nggak bisa milih, maksudnya kaya atau miskinnya gitu. Betul, sepakat gua. Dengan gua dapetin itu semua, ya gua bisa bahagia dengan materi stand up gua gitu. Kalau dulu gua tersinggung. Betul. Kalau dulu gua kalau dibilang miskin, lu dibilang nggak jelas, lu nggak ada yang nemenin gue. Tersinggung. Oke. Tapi itu yang gue lakuin sampai sekarang, maksudnya dengan
dengan sakit hati itu gue bisa bangkit sampai sekarang gitu sih. Jadi poin dari argumentasi lu adalah Ada poinnya. lu pengen tetap pakai persona miskin asal materi gua tetap banyak gitu ya. Iya. Lu ada kepikiran suatu saat Bukan materi sih. materi Kenapa gue bilang iya materi stand up? Karena dengan itu kebahagiaan gue di stand up. Oke. Jadi gue nggak mau Lepas dari itu. lepas dari kebahagiaan itu. Tapi menurut gua gini, lu ada kepikiran gak sih ganti persona sih suatu saat nanti? Berubah gitu maksudnya? Kayaknya ada deh. Gue udah ya. Mau kemana arahnya? Motivasi lah. Enggak. Jadi tapi motivasi bisa juga, tapi keluar dari kemiskinan ada nanti. Tapi belum tahu. Soalnya kalau gua tanya lu semiskin apa udah di YouTube-nya jauhin ya. Udah banyak banget. Iya, makanya gua tanya, lu akan selama sampai seberapa lama gitu? Seberapa lama dengan persona itu yang gue nggak tahu miskin bang. Itu misteri itu. Lu nggak bisa pastiin ya? Belum bisa pastiin, tapi strategi mah ada aja gitu nanti. Kalau misalkan gue udah dapat begitu baru. Gitu. Tapi gue belum tahu juga gitu. Jadi kalau mengacu ke pertanyaan gue, pilih jadi kaya tapi nggak punya materi stand up, atau tetap miskin tapi punya banyak materi stand up? Tetap miskin tapi punya banyak materi stand up. Itu pilihan Mars Rudianto. Iya. Pertanyaan pertama, ya tadi ya. Pertanyaan kedua, kalau bayarannya sama, ini bayarannya sama nih. Lebih pilih main panjang di Tonight Show atau Denny Cagur TV? Aduh, berat banget. Wah, gila ini. Ini bicara main panjang, Sal. Main panjang tuh apa maksudnya nih? Main panjang, lu dipakai di situ panjang, nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Wah. Gua tahu lu main. Iya, main. Secara program. Iya, secara program. Tidak ada tendensi apa-apa. Tonight Show. Tonight Show. Kenapa? Tonight Show. Alasannya? Karena Tonight Show itu satu tempat yang baru buat gua. Itu pengalaman baru dan gua bisa belajar ke depannya jadi lebih baik lagi gitu. Bukan berarti gua daripada ini nggak belajar. Iya. Karena sebelum gua di Tonight Show gua belajar daripada ini. Pada ini tetap ngajarin gua sampai sekarang gitu. Sampai sekarang gua bisa dapetin Tonight Show juga. Ya berkat. Ada andilnya pada ini juga gitu dengan menggojlok gua dengan baik dan benar. Oke. Nih, gua harus jujur sama lu, Sel. Menurut gua lu stand up comedian sejati. Kenapa tau? Bro, lu kenapa arogan sih? Karena kalau nggak begitu nggak dilihat orang. Iya. Sekarang harus ini lu semua milik rakyat ya. Iya, selalu menonjol. Harus menonjol. Gitu. Nah, harus energik. Nggak, gua harus ngomong ke lu. Lu adalah stand up comedian sejati. Menurut gua ya, karena dimanapun medium lu kerja, lu tetap mengandalkan stand up di situ. Setuju sama gua? Setuju. Ya? Receh ya? Wow banget stand up lo. Stand up. Tonight Show, keluarga receh. Keluarga receh stand up ada. Tonight Show stand up juga. Iya, OPJ kadang-kadang stand up juga. Nah, di antara semua komika yang main di program atau di medium lain, film, talk show, apapun itu, tidak bermain di stand up. Mamat di acara Kompas? Mamat jadi ini orang Papua. Oh, enggak. Itu dari dulu. Mamat jadi dokter apa? Enggak juga, jangan. Mamat dia jadi asisten ini kan. Jadi apa aja tetap Mamat. Iya, maksud gue tapi nggak stand up kan? Iya. Nggak stand up gitu, talk show seperti biasa. Cuman lu doang yang dimanapun medium lu berada, lu tetap mengandalkan stand up. Amin, mudah-mudahan. Jadi kalau misalkan gue tanya tadi, bayarnya sama nih. Iya. Milih main panjang di Tonight Show atau Denny Cagur TV? Tonight Show. Jadi Kang Denny udah tahu ya jawabannya, Kang? Enggak gitu dong. Nah, Pak Denny juga sadar lebih ke paham. Karena udah banyak cerita lah gue sama Pak Denny. Kalau menurut gue mah Kang Denny sebenarnya mah baik ini niat bantu lu, Baik budi. Bener gue, dia mah nggak ada pikiran macam-macam. Bener, makanya itu Neco. Dia seneng kali ngeliat lu sekarang. Seneng banget dia WhatsApp gue mulu, bagus gitu. Jadi Tonight Show adalah tempat yang bikin Marcel sekarang jadi banyak pengalaman, betul sih? Amin. Tapi main panjang nggak? Belum ketahuan. Oh, main panjang? Belum tahu. Kontrak? Enggak, belum panjang. Tapi selama ini udah panjang lah. Oke. Udah 3 bulan. Mudah-mudahan. Udah 3 bulan. Mudah-mudahan Sel lah. Tapi lu capek nggak sih, Sel? Stand up gitu terus kan materi harus fresh terus kan? Ada lagi aja pertanyaan lu Bang Nani. Nyembel aja. Tapi kenceng banget 9 nih. Gimana nih? Kalau capek
capek bang, tapi capek yang enak gitu, Oke, yang bahagia. Lu bisa nggak sih kayak pulang tiba-tiba, aduh enak Oke, banget sip. gitu. Betul, betul. Itu tuh yang gue rasain. Yang gue tanya tuh sebenarnya proses lu mencari materinya, karena kan hampir setiap minggu tuh ada kan Sel tuh next show. Setiap hari nggak sih? Setiap hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat kan. Tuh 5 hari lu harus bikin materi yang berbeda. Iya. Itu alasan kenapa kalau nanti pandemi udah beres, kayaknya karir lu di stand up tidak akan drop seperti yang lain. Amin. Enggak dong, yang lain juga pasti. Enggak, maksud dari sisi stand up-nya. Amin. Kan udah jarang. Gue juga jarang stand up, Sel. Jadi tapi lu menggebu-gebu kan di rumah juga lu pasti nulis kan. Nulis, tapi kan menyampaikan secara stand up komedi kan tidak. Iya sih. Gitu. Jadi kalau menurut gue sih pandangan gue gitu ya. Amin. Tapi lu bilang tadi capek Bahagia. bahagia. Iya. Karena kan menghibur. Betul, setuju gue. Mudah-mudahan Marcel panjang di Indonesia ya. Amin. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Secara bercanda, lu ngejokes nih, atau secara bercanda umum lah ya. Di Tonight Show lebih asik tektokan sama Vincent atau Desta? Dua-duanya ini. Ini dua-duanya. Masa sih? Bener. Nggak ada ini apa salah Nggak satu? ada yang beda. Pak Vincent, Pak Desta, TNG, TST sama bang. Porsi-porsinya sama. Porsi-porsinya sama, dan kalau buat TikTok kan semuanya sama-sama enak dan sama-sama memberi gua ruang. Gitu. Iya. Yang itu yang lu rasain ya? Iya. Tapi gue juga ngeliat sih Sel di beberapa episode tuh. Kayak mereka welcome banget ya. Banget, parah. Di backstage apalagi, aduh. Ada beberapa video yang gua belum gua share, tapi itu yang bikin gua bahagia gitu. Jadi pas waktu di backstage kita ketawa-tawa dan lain sebagainya, gue selalu rekam gitu. Tapi pas waktu itu adalah video yang selalu gue nonton ketika gue lagi buntu, lagi down, lagi lelah gitu. Terus gue nonton video itu lagi kayak, ini nih yang udah gue dapetin, jangan sampai gue lepas dengan kemalasan gue. Itu sih. Berarti secara jokes atau bercandaan lu masuk aja kan? Masuk. Karena merekanya pun menerima. Bener, tapi karena memang setiap hari gitu ya, dari Senin sampai Jumat, kalau ngeluh kan terlalu goblok lah gitu, maksudnya kita ngeluh kayak oh lelah nih atau lain sebagainya gitu kan. Tapi sebagai kita ngibur orang gitu, ya lu juga ngerasain lah, maksudnya yang buat ngibur kita lagi siapa nih? Oke. Itulah. Mereka lah. Jadi di backstage tuh selalu kita bercanda-bercanda, ngibur-ngibur lagi gitu-gitu. Itu yang bikin lu semangat lagi ya? Semangat lagi besokannya, gua nggak ada lelah-lelahnya, nggak ada. Tapi di antara Vincent dan Desta kayaknya dua-duanya ya Sel? Dua-duanya. Vincent juga ini masuk, Desta juga masuk kan? Masuk. Tapi gua kalau lihat Desta tuh kayaknya agak ini ke lu nih Sel. Maksudnya bercandaannya gitu kali ya? Iya, pesona. Dia kan nyebelin kan? Iya. Tapi lu gak sakit hati kan? Tidak dong. Saya lebih sedih kalau nggak kerja. Marcel jawabannya netral mulu nih. Pertanyaan keempat nih. Selama syuting di Tonight Show lu ada rasa nggak sama Enji? Nggak ada dong. Masa sih? Nggak ada bro. Gua kalau jadi lu naksir gua sama Enji. Ya, ada rasa? Nggak ada gue. Gue kayak udah sama kayak kakak adek bro. Begitu mah. Masa sih? Sumpah. Gue yakin Enji juga punya rasa sama lu, Cak. Rasa untuk sebagai adik kan? Enggak, rasa benci ya gitu. Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa, Sel? Tapi bukan salah satu artis yang lu idolain ya, Enji? Maksudnya? Dulu gue suka karena emang lucu gitu-gitu kan sebelum gue masuk Tonight Show gitu. Dan memang putih. Tak dulu, lu pernah posting sama Enji kalau nggak salah. Terus ada netizen yang mengkritik di Instagram. Mengkritik. Ketawa. Out aja Marcel. Oh iya banyak. Keluarin aja Marcel, nggak lucu. Banyak. Jauh sama Enji. Bacot. Iya. Cot gitu. Bener nggak Sel? Ya, bener. Kenapa dia sebegitu membela lu? Karena dulu dia juga pernah ngerasain nih, maksudnya pas waktu masuk Tonight Show juga dia sering digituin juga sama netizen gitu. Jadi orang-orang yang merasa sok tahu dengan diri orang gitu, jadi kayak dia pernah ngerasain itu juga, mungkin tergerak untuk bantu adiknya merasakan hal yang sama. Iya. Tapi secara rasa emang nggak ada. Secara rasa emang nggak ada bro, jauh bro. Tapi gue kalau jadi lu gue naksir gue. Iya, cuma gimana? Jatuhnya kan kita nipuin diri sendiri kalau begitu. Kan ada truk lewat nggak apa-apa, udah selalu aja.
Nggak tahu diri Pak, kita udah cukup jelek aja. Udah jelek, miskin, nggak tahu diri bos. Aduh, tapi lu sakit hati nggak sih sama netizen itu yang awal? Sakit hati. Lu udah jawab pertanyaan ini nggak di YouTube lain? Udah apa belum ya? Ini gue mah yang ini komentar Belum Anji. Oh Anji belum. Kan lu ada belum. netizen nih. Iya ada belum. Lu sakit hati nggak? Terus respon lu Anji balas itu tuh gimana? Itu tadi respon gua. Pertama dari netizen lu kesal nggak tuh? Kalau itu mah kesel nih bang ya. Gua sakit hati nih kalau ya. Cuma ya gimana ya, apa untuk orang-orang, entah bukan orang-orang miskin pada umumnya, maksudnya gua pribadi, gua kalau selama ini naik karena direndahin orang. Jadi gimana ya? Ibaratnya gua kayak kuda yang bisa lari kenceng kalau dipecut. Jadi gue malah bersyukur gitu, terima kasih untuk orang-orang yang emang selalu mengkritik gue dulu. Meskipun kalau kata banyak orang itu menghujat gitu, tapi itu membuat gue lebih kenceng jalannya. Itu yang bikin gue sampai sekarang, dan ibarat per tuh kalau semakin gue ditekan semakin tinggi gue loncat. Sepakat gue. Gitu. Itu gue pribadi. Jadi gue butuh dendam-dendam itu sebenarnya. Cuman kemarin kan kayak banyak banget nih. Banyak banget. Kayak perang lah gitu jatuhnya, tembakin terus. Tapi gua untungnya ditamengin kan sama Pak Vincent, Pak Desta, TNJ sama KST. Jadi gua setelah mendapatkan itu semua, ya gua cuman bikin diri gua, ayo gimana nih biar bisa nih, ayo gitu. Ya, gua setuju sih itu. Gua terharu sih lo udah ngomonginnya. Tapi kan terharu. Bahan bakar orang sukses kan emang kebencian. Bener. Orang lain. Direndahkan sih lebih ke direndahkan. Betul. Lu juga ngerasain lah ya maksudnya. Gue ngerasain sih. Sebagai anak madrasah apaan sih kalau lihat anak negeri kan? Iya bisa. Bisa ya gitu. Ya emang tinggal kita membuktikan aja nanti. Bener, tinggal kita mau milih. Mau milih yang mana nih? Kita mau balas dia dengan kekerasan atau dengan karya? Betul. Sama-sama kak tuh di depan. Iya betul. Cuman kalau misalkan kekerasan itu akan menjadi kacau, kalau kita bayar dengan karya, kita akan jadi kaya. Betul. Kakak juga tuh, gila keren. Marcel Widianto tuh quotes. Iya benar. Ya tinggal pilih posisi aja, lu yang makin tinggi dan dia tetap jadi penonton. Benar. Atau sebaliknya ya benar. Kan? Itu masalah kita aja. Marcel tuh. Masalah pilihan. Jadi selama syuting Tonight Show nggak ada rasa ya? Nggak ada. Oh, berarti gua seujon aja nih. Seujon aja. Gua ngelihat lu kayaknya Marcel kesem-sem nih gitu. Iya. Berarti bagus acting gua. Bagus acting lu. Yang sekarang. Sel, pertanyaan kelima nih. Lu pernah ngedengar nggak rumor bahwa lu gantiin Onat? Oh iya. Gimana tanggapan lu, Sel? Pernah. Gue juga udah bilang sama Bang Onat gitu, sebenarnya gue nggak enak juga gitu. Tapi ya gimana nih, jatuhnya kan gue lebih murah ya. Itu tuh intinya. Dan emang kesempatannya sih mungkin. Slow. Tapi kalau kayak gitu ya gue udah bilang sama dia juga nggak merasa digantikan gitu, karena ya emang jalannya begitu kali ya. Lu udah ngobrol langsung karena masuk podcastnya apa YouTube-nya ya? Iya. Slow gua ada di posisi lo kalau ini. Keren banget. Banyak orang-orang tuh yang menghakimi bahwa kayak Marcel ngegantiin posisi Onat. Iya kalau lu mikir merasa tergantikan ya silahkan gitu, tapi orang yang bersangkutan aja nggak ngomong gitu. Setuju. Dan kalaupun Marcel menggantikan Onat bukan karena secara tidak sehat kan? Benar. Emang mungkin kesempatan Marcel aja gitu. Iya. Dan memang harganya lebih murah jatuhnya kan begitu. Mungkin seperti itu untuk efisiensi budget. Lu ini ngerasa sakit hati nggak orang bilang gitu? Marcel gantiin posisi Onat nih. Malah seneng gua kayak ada kebanggaan nih. Kok gua bisa nih gitu. Ya di beberapa ada satu episode di mana Vincent kencing batu. Iya. Lu yang gantiin host. Iya. Iya kan? Itu sistem lu kudeta dia ya? Enggak gitu. Itu kok dari tiba-tiba dari Onat ke hal-hal itu nih. Bridgingan lu halus juga. Enggak begitu, aman-aman dulu, tar dulu itu kan emang gara-gara penyakit. Cuman ya kalau misalkan lu pikir gua yang ngasih kencing batunya mungkin. Enggak lah. Gila kali, amit-amit. Enggak Pak Vincent aman. Enggak. Aman, Pak. Enggak, yang mau gua tanya itu ketika lu menggantikan posisi Vincent, ada rasa kebanggaan sendiri ya? Bangga dan juga
megang tanggung jawab yang gede sih gue. Dan itu gue aduh bingung juga gitu. Siapa lagi yang menggantikan posisi Vincent selain lu dan Jimmy Dapster? Jimmy Dapster, iya. Iya, Jimmy Dapster. Lu Iya. doang 2 orang itu, Sel. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bagus lah selanjutnya. Tapi gua enggak tergantikan bro Pak Vincent sama Pak Desta mah. Memang itu mah duet maut lah. Duet Satu maut. produk yang tidak bisa dilepas. Kacau bro, sekarang dia doang berdua tuh udah terbaik pokoknya. Gila. Satu lagi untuk saat ini belum ada. Lu pengen nggak? Maksudnya punya harapan, gue pengen kayak Pak Vincent nih sama Pak Desta punya partner kayak gini. Pengen gua. Siapa kira-kira yang lu pilih? Itu yang gua belum tahu. Mungkin lu. Ayo, gue bisa kok ngomong jahat. Iya. Desta kan begitu. Sama ngasih pertanyaan nih. Iya. Lu lucu Sel lu. Aduh. Di sana lucu gua. Amin. Ternyata lu tuh nggak cuma stand up doang ya? Iya. Yang main game-game juga lu. Iya ikut ada main game juga. Iya, gua nonton tuh yang lu apa yang kalau itu dilemparin bola. Iya. Itu apa sih, Sel? Siapakah aku? Oh, lu nyebutin cerita. Cerita orang Terus kita nyangka orang siapa nebak. itu. Dilempar gitu. Ya gue pernah nonton tuh di bagian lu tuh. Yang motor apa ya? Motor. Orang belum beres udah dilemparin ke lu ya. Iya, semuanya. Hanya lucu sih, Sel. Aduh. Gua seneng gua lihat lu. Semoga lu sukses di sana. Aduh, nuhun pisan. Kalau kata orang Sunda mah loba nuhun lah. Jadi kalau Makasih banyak. sama-sama, Sel. Jadi kalau mengacu ke pertanyaan gua tadi, apa pendapat lu tentang Marcel gantiin posisi Onat? Enggak, biasa. Enggak biasa aja. Lu sama Onat juga baik-baik aja. Baik-baik saja. Kalaupun Marcel merasa menggantikan posisi Onat, emang lu mau diundang Killing Me jadi basis? Iya. Enggak. Terus Lempar-lempar gitar. Enggak bro. Enggak. Aman. Itu semua bukan karena Marcel tidak suka ke Onat, enggak. Bener. Emang udah kesempatannya. Jalan Tuhan kita nggak pernah tahu. Enggak ada yang tahu. Siapa yang nyangka? Bener. Tiba-tiba gua nanti jadi produser net bisa Amin. jadi. Iya kan? Amin. Iya kan? Amin banget. Iya. Sampai bener. Promotor dari Trans 7 kita Iya. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu gua jadi produser. Bener. Gua bilang Onat masukin lagi nih. Iya. Mau cabut dong. Mau cabut. Iya. Kan lu kawan gua. Oh iya benar. Aman. Aman. Intinya rezeki, maut, jodoh itu ada yang ngatur. Sel. Ada yang ngatur. Tapi kalau misalkan kita nggak usaha juga, yang ngatur juga akan Sepakat. sebel ngasih kita. Ada ikhtiar di situ. Betul. Hasil gerakan yang di atas. Hablum minallah, hablum minannas. Minanas. Mungkin Marcel dulu sebelum tuh naik show hidupnya Biasa aja. Mati kalau hidupnya kalau sebelum. roda berputar. Betul, roda berputar. Makanya untuk netizen jangan cepat mengambil kesimpulan dari suatu kejadian. Betul. Sahabat-sahabat insafku yang ada di rumah. Ya, itu juga. Hasilnya. Jangan pernah don't judge book by its cover. By Its cover. cover. Don't judge book By by its its cover. cover. Jangan beli buku kalau nggak ada covernya. Kan Sel? Bagus. Nani Beler. Keren. Sontoloyo. Respect. Marcel Widianto, terima kasih banyak. Udah nih? Udah 5 nih. Wow, terima Gua kasih. Mau nanya ini dong, Panji, jadi nggak sih lu? Jadi. Jakarta ya? Jadi di tanggal 20 Desember, bro. 20 Desember, Marcel akan membuka show-nya Bang Panji yang bertajuk Komo Demenoi di Jakarta. Komo Demenoi. Komo Demenoi. Berarti kota keberapa tuh? Keberapa Bang? Terakhir ke 20. Bukannya ini? 7 berarti 7. Kan lu juga kan? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Marcel Apa ya? jadi kenapa lo jadi sombong itu bangsat? Oh iya, maaf. Jangan lupa 20 Desember Marcel akan membuka show-nya Betul. Bang Panji yang bertajuk Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono yang bertajuk Komo Demenoi. Marcel sana jadi opener. Berapa penonton, Sel? 7.500. Kalau misalkan full, Tapi itu enggak full ini. sih pasti. Tapi kalau misalkan bisa full 7.500 satu kali show. Kalau enggak bagi 2. Itu protokol kesehatan tetap ya? Protokol kesehatan tetap dari BM UI ya, BM FKUI. Iya. Lu ada yang mau dipromoin nggak digital download nggak ada? Belum ada. Belum ada. Aku belum ada spesial show. Tapi doain lah, Iya. ada tahun depan. Mudah-mudahan Marcel ditunggu spesial show-nya ya. Amin. Jangan lupa di follow teman-teman Instagram Marcel dan lu mau YouTube ini nggak aktif nggak? Belum ada YouTube juga. Belum ada YouTube juga. Kita Nanti. doakan supaya Nanti ada. Marcel berkarya di dunia YouTube Amin. dan panjang di karir Tonight Show. Amin. Terima kasih banyak Marcel udah datang ke Terima kasih. Tanya Bintang Tamu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.